Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 17 April 2022, kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan yang merupakan puncak perayaan liturgi kita. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan Maria Jesi. Madah dan Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi dan Lucia Andri. Renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Lagu Haek Dies dipadusuarakan oleh Lydia Hanafi, Josephine Joyce, Frederick Suciadi, dan Patrick Richard. Selamat Hari Raya Paskah. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a dan 37 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita.
kuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian. Meskipun ditelan, namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur. Didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah percaya selamanya. Amin.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dipilih untuk menjadi percaya. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Kita tidak perlu berlama-lama berduka atas wafatnya Yesus di kayu salib. Sebab pada hari ketiga, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi, Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur sebab Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, menjadikan kita manusia baru, serta memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa kita. Ada hal yang menarik untuk kita cermati. Telah berulang kali Yesus menyampaikan kepada para muridnya kalau Yesus akan dijatuhi hukuman mati oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Misalnya pada Injil Matius. Sebelum dimuliakan di atas gunung,
Yesus telah menyampaikan kepada para murid-Nya kalau Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tak lama setelah itu, Yesus kembali menyampaikan perihal sengsaranya itu. Dan sebelum berangkat ke Yerusalem, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati." Dan bahkan beberapa hari sebelum disalibkan, Yesus kembali menyampaikan, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ketika yang disampaikan oleh Yesus itu benar-benar terjadi, tak seorang pun dari para murid itu menanti-nantikan hari ketiga. Kalau saja mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, tentu mereka akan berharap Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan setelah Yesus bangkit pun mereka tidak percaya, sehingga Yesus memandang perlu untuk tampil di hadapan para murid-Nya itu. Mula-mula Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke kampung bernama Emmaus, kemudian kepada semua murid. Yesus memang harus bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya memang harus ditunjukkan. Yang membuat saya ingin menelusuri lebih jauh dari Injil, mengapa Yesus hanya menunjukkan diri kepada para murid-Nya saja? Mengapa Yesus tidak menunjukkan diri kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Atau sekalian Yesus tampil di bait Allah saat umat berkumpul pada hari Sabat? Apa kira-kira alasannya mengapa Yesus tidak melakukan hal itu? Bukankah itu akan membuat lebih banyak orang menjadi percaya? Sejak semula Tuhan tidak memaksakan kehendak-Nya terhadap manusia. Lihat saja apa yang terjadi di Taman Eden. Tentu Tuhan tahu kalau iblis datang ke situ hendak menjerumuskan Hawa dan juga Adam. Tetapi Tuhan tidak mencegah iblis itu masuk ke Taman Eden, melainkan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa, apakah mereka akan menolak bujuk rayu iblis itu atau tidak. Tuhan juga memberikan kebebasan berkehendak kepada kita. Tuhan mau agar kita mengasihi Tuhan memang atas kehendak bebas dari kita, tidak berdasarkan bujuk rayu apalagi ancaman, melainkan harus benar-benar murni berasal dari hati kita sendiri. Situasi yang dikotomis ini memang rentan membuat kita terjatuh ke dalam pencobaan. Tetapi memang tidaklah mungkin kita mengabdi kepada 2 tuan. Kita mesti memilih yang satu dan mengabaikan yang lain. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41 dan Markus 14 ayat 38. Kita mesti memohonkannya kepada Tuhan. Hal ini yang membedakan Tuhan dari iblis. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk berkehendak, sedangkan iblis justru berusaha dengan segala cara agar kita menuruti kehendak-Nya, baik dengan iming-iming atau bujuk rayu, maupun dengan menebar penyesatan dan bahkan dengan intimidasi, dengan menakut-nakuti. Mari kita kembali kepada Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Jika memang demikian halnya, lalu mengapa kepada para murid Yesus menampakkan dirinya? Bukankah para murid seharusnya diberi juga kebebasan untuk memutuskan apakah mereka menjadi percaya atau tidak? Jangan salah, para murid adalah orang yang telah dipilih oleh Yesus. Beginilah yang disampaikan oleh Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Ya, para murid itu dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Mereka ditugasi untuk mewartakan Injil ke seluruh bumi. Maka menjadi penting para murid itu menjadi percaya kalau Yesus telah bangkit. Yang pertama-tama dan yang terpenting, para murid menjadi percaya terlebih dahulu. Baru kemudian Roh Kudus akan turun atas mereka supaya mereka berani tampil di depan umum. Setelah para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka pun mulai bersaksi dan mewartakan Injil. Seperti yang kita dengarkan pada bacaan pertama tadi, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah Kornelius, perwira pasukan yang saleh dan yang takut akan Allah. Petrus berkata kepada Kornelius, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem." Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman di dalam kasih Kristus, kita telah melewati masa Prapaskah selama 40 hari. Kita telah mati bersama Kristus, dan hari ini kita juga bangkit bersama Kristus, menjadi manusia baru yang merdeka terhadap perbudakan dosa. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur dan bersukacita, lalu memuliakan Allah Bapa kita dengan madah pujian syukur. Hari Raya Paskah hari ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan rohani kita. Secara duniawi mungkin tidak berbeda banyak. Hari-hari masih akan kita lalui dengan berbagai persoalan dunia. Tetapi oleh karena iman kita telah bangkit, maka kita pun lebih dimampukan mengatasi berbagai persoalan dunia itu. Dan kita pun semakin diteguhkan agar tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Karena kita telah bangkit berdiri, maka marilah kita mulai melangkah di jalan Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Haleluya. Et dies quam fecit Dominus, exsultemus et latemus